Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Sabtu 14 Mei 2022 dengan judul Penginjilan dalam Kehidupan Sesehari. Bacaan kita terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, walaupun kita tahu bahwa pemberitaan kabar baik kita lakukan dengan bergantung pada karya Roh Kudus, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memberitakan Injil, khususnya dalam dunia kerja atau dalam lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama, pada tahap pendekatan, karena teman kerja adalah bagian dari orang yang kita temui setiap hari yang melihat hidup kita, maka kita perlu memiliki cara hidup yang baik dalam kata-kata, tindakan, pikiran, atau ide-ide kita. Kesaksian hidup yang baik menjadi daya tarik di tengah dunia yang cenderung berkompromi terhadap dosa. Selain itu, biasanya dalam dunia pekerjaan yang sering menjadi pokok pembicaraan adalah tentang anak, suami, istri, pekerjaan itu sendiri, kedudukan atau pangkat, dan materi. Untuk itu, kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi rekan kerja kita yang curhat terhadap pokok-pokok itu. Orang senang bila ada yang mau mendengarkan, sehingga bisa menjadi pintu masuk untuk menyampaikan Injil. Penting juga untuk memiliki sikap hati yang rela untuk membantu atau melayani, karena sering dalam dunia kerja, segala sesuatu diukur atau diperhitungkan berdasarkan uang, menghasilkan atau tidak, untung atau rugi, dan sebagainya. Yang kedua, jika kedekatan dan keterbukaan sudah terbangun, maka kita bisa mulai masuk untuk membagikan Injil itu kepada rekan kita. Jangan sungkan, takut, ragu, tetapi tetap menyampaikan dengan sopan dan bersahabat. Kita bisa menjelaskan Injil melalui ilustrasi atau menceritakan kesaksian pribadi kita ketika kita diselamatkan, kemudian memperkenalkan mereka pada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yang ketiga, jika rekan kita mau percaya, kita bersyukur karena kita sudah dilayakkan Allah untuk memberitakan Injil. Jika mereka belum mau dipercaya atau belum mau meresponi berita Injil itu, maka sikap kita selanjutnya haruslah tetap mengasihi dan bersahabat dengan mereka. Karena keselamatan adalah sepenuhnya karya Roh Kudus. Tugas kita hanya menjadi saksi-saksi Kristus. Agar penginjilan terus ada dalam hidup kita, maka kita perlu mendoakan mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita harus terus mengingat bahwa memberitakan Injil adalah suatu kemurahan dan anugerah dari Allah kepada kita. Orang yang seharusnya tidak layak, tetapi dilayakkan untuk menjadi rekan sekerjanya. Amin.